Nah, saya percaya peristiwa pandemi COVID-19 ini adalah sarana yang Tuhan pakai. Ini saya tahu ini rancangan iblis, rancangan roh jahat. Ya, terlepas dari orang berkata, Pak Stephen termakan terlalu banyak teori konspirasi, I don't care lah. Terus apalagi itu namanya secret society, Illuminati dan sebagainya. Udahlah, yang kayak gitu-gitu mau percaya ya silahkan, nggak percaya ya terserah. Tapi yang saya tahu, peristiwa pandemi COVID-19 ini tidak terjadi begitu saja. Sekian waktu lamanya filosofi yang menyatakan bahwa hidup itu seperti roda telah menjadi dasar keyakinan dari banyak orang percaya, sehingga rasa lelah, frustasi, kecewa, dan berbeban berat telah dianggap hal yang wajar untuk dialami. Jika itu yang menjadi dasar keyakinan, maka dampak hidup seperti apa yang akan dihasilkan? Tidak heran jika akhirnya kehidupan orang percaya hanya berputar-putar pada permasalahan akibat ketidakakuratannya sendiri. Bukankah Tuhan telah menetapkan kehidupan orang percaya terus naik dan tidak pernah turun, bahkan menjadi saksi dari kedahsyatan dan kebesaran Tuhan? Saat Roh Kudus tercurah, maka keberadaan kita akan menjadi senjata kebenaran untuk menghancurkan segala pekerjaan iblis di atas bumi ini. Bagaimana wujud konkret dari cara Tuhan melatih diri kita yang merupakan makhluk roh, dan bagaimana cara kita bekerja sama dengan Roh Kudus untuk dibangun menjadi alat di tangannya? Mari temukan jawabannya di ruang Tyrannus, the room of revivalists and reformers. Pastor Stephen, saya mau tanya ini, Pastor, langkah-langkah konkretnya. Maksudnya begini, Pastor, kalau kita ingin mati masuk surga, dikasih tahu langkah-langkahnya nih, Pastor. Ya kan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, membuka hati, tuntunan dalam doa, ya fix mati masuk surga. Nah, untuk menghadirkan realita kerajaan ada di atas muka bumi ini. Nah, langkah-langkah konkretnya itu seperti apa, Pastor? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah memastikan pekerjaan firman dan roh yang terjadi dalam hidup kita ketika kita mengalami kelahiran baru, menjadi ciptaan baru. Itu akan terus ada dalam diri kita. Alkitab menuliskan ketika kita mengalami pekerjaan Roh Kudus yang menjadikan kita sebagai ciptaan baru, hati kita ini dibersihkan dari berbagai macam kepentingan diri sendiri ataupun kebencian. Dengan kata lain, tidak ada konflik batin. Nah, itu dulu yang pertama harus kita jagai, karena itulah yang membawa kita terhubung dengan realita keberadaan Bapa. Jadi tidak boleh sedikit pun, walaupun sebentar. Itu agak susah juga ya, Pastor, karena kan kehidupan sehari-hari berinteraksi sama orang, ya ada orang-orang baik, ada orang-orang yang menjengkelkan juga, Pastor. Iya memang, tapi ya sama kayak kita punya handphone. Pastikan saja supaya layar handphone kita tidak tergores. Kalau kita simpan di dalam tas, kan mungkin ada kunci, mungkin ada yang lain-lain, benda metal lain bisa menggores. Nah, supaya tidak tergores, apa yang harus kita lakukan? Pasang anti gores. Nah, demikian pula dengan hati kita. Bagaimana cara kita pasang anti gores? Ya dengan kita mulai belajar menyadari, aku harus selalu mewaspadai. Begitu emosi negatif mulai muncul, harus langsung dipadamkan. Begitu ada pikiran jelek mulai muncul, harus langsung ditanggulangi. Makanya Paulus memberi penegasan dalam kitab Filipi pasal yang keempat. Pastikanlah, kata Paulus, engkau terus mengarahkan pikiranmu hanya kepada hal-hal yang baik, yang suci, yang sejak didengar, yang disebut kebajikan. Kalau mau mengingat-ingat sesuatu, harus mengingat hal-hal yang baik saja. Kalau mengingat tentang seseorang, tidak boleh mengingat yang menjengkelkan. Harus mengingat kebaikan dan keindahan yang ada dalam diri orang itu. Kalau mau merenungkan sesuatu, pastikan engkau merenungkan, mengimajinasikan, mengingat-ingat hal-hal yang membuat hatimu bersyukur dan memuji Tuhan. Poinnya nggak boleh ada emosi negatif. Pokoknya nggak boleh ada emosi negatif. Karena dengan kita menjagai hati kita, terlepas, terhindar dari semua emosi negatif tersebut, kita bisa terus terhubung dengan realita Bapa. Ingat baik-baik. Realita kerajaan itu ya, Pastor. Realita kerajaan akan nyata selama kita menjagai hati kita. Karena Alkitab menulis seperti ini. Kalau kamu tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepadamu, Alkitab bilang, aku juga tidak mengampuni kamu.
Nah, kalau ada ganjalan dalam hati kita terhadap orang lain, tidak kita bereskan, artinya akan ada ganjalan antara kita dengan Tuhan. Dan kalau kita terputus, ada ganjalan, tidak ada keterhubungan yang akurat, apa yang terjadi? Suplai kehidupan ilahi berhenti. Itu buat hidup kita jadi rusak ya. Otomatis karena tidak adanya suplai kehidupan, kita jadi kering. Kita jadi tawar. Sama kayak yang lain juga. Kita mulai merasakan rasa kosong. Kita mulai berpikir, wah, kalau aku ndak shopping ndak bahagia. Nah, mulai muncul keinginan kita. Mulai muncul punya keinginan-keinginan yang aneh-aneh, keinginan yang duniawi, keinginan yang manusiawi, yang justru akan menyeret kita menjadi terus tambah haus, pengen lagi. Sementara seharusnya kalau kita terus terhubung dengan realita Bapa, tidak ada lagi kebutuhan yang kita punya. Daud menegaskan, "The Lord is my shepherd." Tuhan adalah gembalaku, and I shall not want. Aku tidak akan punya kebutuhan apapun. Keinginan apapun yang manusiawi, yang lahiriah, semuanya sudah terpenuhi dan tercukupi oleh realita hadirat Tuhan. Karena kita terhubung dengan Dia. Itu hal pertama yang paling esensial yang harus kita jagai. Hal pertama pantas ya, Pastor, maksudnya Tuhan yang Dia demonstrasikan itu pengampunan ya, Pastor. Membuat kita kembali terhubung dengan Tuhan. Karena itu adalah permulaan kehidupan sejati dari kita sebagai orang percaya atau sebagai orang Kristen. Tanpa adanya keterhubungan, itu semua kehidupan semu, itu semua agamawi. Pastor Steven, tadi kan Pastor Steven ngomong bahwa kita tidak boleh ada emosi negatif. Lalu bagaimana? Ini bukan berhubungan dengan orang, tapi berhubungan dengan peristiwa buruk yang terjadi dalam diri kita. Nah, itu kan namanya juga peristiwa buruk, Pastor. Pasti kan emosi kita nggak mungkin bahagia lah, Pastor, kalau ada peristiwa buruk. Nah, bagaimana menyikapi hal tersebut, Pastor? Disinilah pentingnya untuk kita juga belajar membangun kehidupan iman. Kita belajar percaya bahwa Bapa di sorga tidak pernah merancangkan hal buruk buat kita. Tapi kan bukannya bahwa Tuhan juga merancang hal buruk untuk buat kita jadi sadar gitu, Pastor, akan kesalahan yang kita lakukan. Saya mau berikan ilustrasi yang sederhana. Saya juga punya anak, Gideon juga punya anak. Apakah kita sebagai ayah, sebagai bapak, mau melakukan hal buruk untuk menyadarkan anak kita? Contoh misalkan kita ngomong, "Nak, jangan mainan api, itu panas." Tapi anak kita terus main-main. Apa kemudian ya udahlah gini aja deh, kita pegang tangan anak kita, lalu kita taruh persis di apinya? Kan nggak mungkin. Kita nggak pernah lakukan itu dan tidak mau lakukan itu karena kita sayang. Jahat juga nggak mungkin melakukan itu. Bapak jahat pun nggak akan melakukan itu kepada anaknya, kecuali dia benci anaknya. Nah, Bapa di sorga juga tidak pernah benci kita. Dia hanya mengasihi kita, dan itulah keberadaan Bapa di sorga. Jadi bangun dulu dasar keyakinan. Selama kita terus menjaga hati kita bersih tahir, kita praktekkan syarat pertama. Yang kedua, bangun dasar keyakinan kita. Percayalah Bapamu di sorga itu Bapa yang sangat baik. Tidak pernah merancangkan hal buruk. Nah, tapi kalau sampai ada kejadian buruk gimana? Ada peristiwa negatif terjadi bagaimana? Ada hal yang membuat kita bersedih terjadi bagaimana? Balik lagi, yakinilah, kalaupun ada peristiwa buruk terjadi dalam hidup kita, itu bukanlah rancangan dari Bapak kita, tapi Bapak kita akan memanfaatkan peristiwa buruk yang terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi kurang lebihnya Bapa di sorga tidak pernah merancangkan hal buruk. Itu hal pertama yang harus kita tanamkan dalam batin kita, menjadi dasar keyakinan kita. Jadi jangan pernah kita berkata, "Ya Tuhan, kenapa sih Engkau mencobai aku?" Nah, Bapa di sorga tidak pernah mencobai kita. Kitab Yakobus menuliskan yang seringkali membuat kita jatuh dalam pencobaan adalah keinginan-keinginan hati kita yang tidak ditanggulangi.
Karena kita yang kepengen dan keinginan itu sifatnya manusiawi, sifatnya duniawi, maka keinginan itulah yang bisa membawa kita jatuh dalam pencobaan. Ada peristiwa buruk yang terjadi. Tapi bahkan kalau ada peristiwa buruk yang terjadi, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Bapa di sorga akan memanfaatkan terjadinya peristiwa buruk itu untuk justru mendatangkan kebaikan buat kita. Dia akan kerja. Itu dulu ya, Pastor. Itu harus kita bangun menjadi dasar keyakinan dalam hidup kita. Dia akan bekerja, memanfaatkan supaya mendatangkan kebaikan. Kurang lebihnya begini. Kalau kebetulan ada kotoran binatang, Bapa di sorga akan memanfaatkan kotoran itu untuk menjadi pupuk. Nah, kita yang sekarang harus belajar memaknai datangnya peristiwa buruk itu dengan cara yang ilahi. Jadi ketika tanaman dikasih kotoran, tanaman itu kan bisa komplain, wah kok jadi kotor, kok ada kotoran. Nah, tapi kita yang sedang mengalami peristiwa buruk itu harus memberi makna pada peristiwa buruk yang terjadi dengan cara yang ilahi. Yang pertama, percaya dulu. Jadi kita tidak pernah meragukan kasih dan kesetiaannya. Yang kedua, mulai belajar sadari, aku mengalami peristiwa buruk ini karena kesalahanku. Yang ketiga yang harus kita lakukan, memberi makna positif kepada peristiwa negatif yang terjadi. Mungkin kita berkata, lu salah gimana, Pak? Kadangkala kita ini kan mengalami peristiwa yang tak terduga. Kayak misalkan contoh, saya itu hati-hati di jalan, Pak, tapi ada mobil lain yang nabrak saya, mobil lain yang tidak hati-hati. Nah, Alkitab membahasakan dengan istilah tawanan. Tuhan ingin memerdekakan mereka yang tertawan. Apa sih yang dimaksud orang yang tertawan? Orang yang mengalami ikatan, orang yang mengalami permasalahan karena kesalahan orang lain. Tapi Tuhan akan merdekakan kita dari kondisi yang tertawan. Sekaligus Tuhan juga akan memerdekakan mereka yang terpenjara. Nah, ini istilah yang lain lagi. Orang yang terpenjara adalah orang yang memang harus menghadapi konsekuensi negatif karena kesalahannya sendiri. Kalau tadi orang yang tertawan mengalami konsekuensi negatif karena kesalahan orang lain. Tapi sama-sama Tuhan akan merdekakan. Dua-duanya pokoknya Tuhan akan merdekakan. Tuhan akan tetap melakukan dan merancangkan, mengubah apa yang terjadi, hal negatif yang terjadi. Tuhan rancangkan untuk dia ubah menjadi kebaikan buat kita. Nah, dengan kita mulai memberi makna yang positif atas peristiwa negatif yang terjadi, itu justru akan membuat kita menjadi lebih dewasa, lebih matang, menjadi lebih maksimal. Ya, kayak pupuk tadi, membuat tanamannya menjadi lebih subur. Itu yang harus kita lakukan. Emosinya jadi berubah ya, Pastor, dari negatif ke positif gitu. Betul. Sehingga sebagai akibatnya kita akan terus terjaga, terhubung dengan realita Tuhan. Ditambah karena kita terus membangun dasar keyakinan kita sesuai dengan prinsip firman, maka langkah kaki kita, perjalanan hidup kita itu seperti berjalan di atas firman. Nah, orang yang berjalan di atas firman otomatis akan menikmati banyak mujizat terjadi. Gitu. Baik, Pastor Stephen, ini mungkin yang terakhir, Pastor. Kan di Matius 5 itu Tuhan tuh menuliskan bahwa barang siapa menampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Minta baju, kasih jubah. Kurang lebih seperti itu. Kepada musuh kita harus mendoakan. Nah, maksud saya begini, Pastor, apakah itu realistis, Pastor, untuk kita bisa praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, berbicara aspek keterhubungan dengan realita kerajaan? Karena kan ya otomatis emosi negatif pasti muncul lah, Pastor. Kalau kita ditampar, bagaimana nggak emosi, Pastor? Apalagi kalau misalnya nggak salah, itu langsung terputus seketika, kan, Pastor. Terus ditambah lagi suruh kasih pipi kanan lagi, kan, terputus 2 kali. Kurang lebih gitu gambarnya. Bagaimana wujud konkretnya mempraktekkan firman tersebut, Pastor? Sebetulnya ketika Yesus memberi firman itu, dia justru ingin menyelamatkan kita
Dari menjadi hancur karena efek emosi negatif yang berkobar-kobar dan menguasai. Ini yang kita harus pahami. Ketika Tuhan menjadikan kita, ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan tidak pernah mendesain manusia untuk punya kemampuan membawa dan hidup di dalam emosi negatif. Tuhan tidak mendesain manusia untuk membawa emosi negatif. Wah, itu kuat itu. Iya, Mister. Betul. Tuhan mendesain manusia untuk selalu menikmati damai sejahtera dan sukacita. Itu desain awalnya itu seperti desain itu ya, Tuhan. Tapi gara-gara dosa, manusia mulai mencicipi dan mulai terbiasa atau membiasakan diri hidup dalam emosi negatif. Makanya dari waktu ke waktu manusia umurnya tambah pendek dan tambah pendek dan tambah pendek. Gara-gara emosi negatif. Karena emosi negatif memang selalu merusak. Merusak ya. Orang yang menyimpan dendam itu sama saja sedang merusak hidupnya sendiri, membunuh dirinya pelan-pelan. Karena tanpa kita sadari, ketika kita membiarkan emosi negatif akibat dendam, kepahitan, kekecewaan, sakit hati, apapun lah, pokoknya emosi negatif, terus bercokol dalam hidup kita, tanpa kita sadari, ada hormon-hormon dalam tubuh kita yang mulai mengalami penyimpangan. Karena ada hormon-hormon yang mengalami penyimpangan fungsi inilah yang seharusnya hormon itu bekerja mendatangkan kebaikan. Ya, seperti membuat kita terus merasa bahagia. Ada hormon endorfin. Membuat kita terus mengalami permajaan. Itu semua fungsi hormon. Nah, fungsi-fungsi hormon dalam tubuh kita karena emosi negatif tadi mengalami penyimpangan, mengalami perubahan fungsi. Alih-alih membuat kita tetap awet muda, justru membuat kita cepat tua. Karena seperti ada racun yang dikeluarkan. Makanya ada banyak orang yang ketika dideteksi bapak atau ibu terkena cancer, selalu kalau diruntut-runtut pasti ini orang biasanya orangnya perasa. Sukanya nyimpen dalam hati, tidak terbuka. Kalau dia mengalami hal buruk ya dia simpen. Mukanya aja yang semakin tambah murung, tambah kelipet-lipet, tambah jelek. Tapi dia bukan tipe orang yang dengan mudah melepaskan pengampunan. Nah, jadi emosi negatif itu pasti membunuh, pasti merusak. Jadi ketika Tuhan berfirman, kalau ada orang yang menginginkan bajumu, serahkan juga jubahmu. Itu adalah tindakan menyembuhkan diri sendiri, tindakan mengobati hati kita yang sedang merasa terluka akibat diperlakukan tidak adil oleh orang lain. Dan percayalah, di atas muka bumi ini tanpa Tuhan campur tangan pun itu sudah ada hukum tabur dan tuai. Kalau orang menabur, melakukan kejahatan, minta jubah, main tampar sembarangan. Nah, kita menaburnya apa? Menaburnya pengampunan, menaburnya kasih ilahi. Minta baju, kasih jubah. Tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Ya itu sebetulnya istilah. Ya, bukan berarti aku minta baju. Ya udah ini kasih jubah sekalian, telanjang dong kita. Lagi di jalan lagi. Tampar pipi kanan. Bro, yang ini belum. Yang kiri belum. Bukan begitu maksudnya. Itu adalah istilah. Ya, jadi tolong jangan dibaca dan dipahami, wah letterlock nih. Wah tampar, gaprok. Yang sini belum katanya. Bukan itu maksudnya. Kita mengambil sebuah tindakan untuk segera mengampuni, berinisiatif untuk mengampuni sehingga kita langsung mengalami pemulihan dan kesembuhan. Harus cepat-cepat. Harus gitu ya, sesegera mungkin. Dalam kitab Efesus Paulus juga menegaskan, jangan membiarkan kemarahan itu nginep dalam hati kita. Istilah yang Paulus pakai, jangan biarkan matahari terbenam sebelum padam amarah.
Berarti boleh dong Pastor menjelang sore. Kalau sakit hati ya pagi masih bisa ditahan sampai sore masih oke ya Pastor. Ya, janganlah. Makin lama kita menyimpan sakit hati, makin buruk akibatnya. Begitu kita membiarkan emosi negatif itu berlama-lama dalam hidup kita. Paulus memberi penegasan, setan akan langsung memanfaatkan hal ini. Akan langsung ditunggangi sama iblis. Pikiran kita dibuat kacau, keinget terus kata-kata buruk, peristiwa buruk, emosi kita dibikin kacau. Sehingga apa yang terjadi? Kita merusak diri kita sendiri. Tapi begitu kita langsung melepaskan pengampunan, kita langsung membuat pemberesan. Minimal hati kita dulu yang beres. Orang yang bersangkutan yaitu di luar kendali kita. Oh, itu kita nggak bisa kontrol. Kita nggak bisa kontrol. Kita nggak bisa kontrol. Yang kita bisa kontrol adalah diri kita sendiri. Dan kalau kita sudah memastikan diri kita bersih, tahir, kita kembali ada dalam keterhubungan dengan Tuhan. Percayalah, kita akan mendapati kita gampang move on. Kita diperlakukan tidak adil, move on. Kita diperlakukan dengan menyakitkan, move on. Karena kita melepaskan pengampunan. Nah, tinggal ketika orang tersebut terus menabur, dia pasti akan terus menuai. Apa yang dia akan tuai? Ya otomatis sebagaimana dia menabur angin, dia akan menuai badai. Angin yang sama tapi dalam kadar dan jumlah yang lebih banyak. Sama angin cuma lebih banyak ya betul. Dan lebih mematikan. Itu sebabnya Tuhan tidak menghendaki untuk kita sebagai orang percaya terus membiarkan ada emosi negatif mengganggu keterhubungan kita dengan Tuhan. Itu langkah pertama untuk kita bisa menghadirkan realita kerajaan. Hati ini mesti bersih. Harus bersih dari segala konflik batin. Dari segala konflik batin, sakit hati, kekecewaan, emosi negatif. Langkah kedua, Pastor. Langkah yang kedua adalah dengan kita membangun dasar keyakinan kita sesuai dengan firman. Tadi saya sempat menyebutkan, pastikan kita meyakini bahwa Bapa di sorga tidak pernah merancangkan yang buruk. Rancangan Bapa selalu baik. Langkah yang berikutnya, dasar keyakinan yang harus kita bangun adalah kalau kita terima firman, kita sedang menerima kepastian yang dari Tuhan. Jadi apapun yang Tuhan firmankan itu pasti terjadi. Itu sikap hati, dasar keyakinan yang harus kita bangun. Dan itulah yang akan membuat kita terus menikmati penggenapan janji Tuhan. Itu yang membuat kita terus menjalani kehidupan yang penuh mujizat. Alkitab menggambarkan, atau banyak orang juga berkata, berbagai permasalahan, tantangan hidup yang kita hadapi itu seperti badai. Nah, Alkitab menuliskan, ketika terjadi badai, Yesus jalan di atas air. Dengan kata lain apa? Yesus jalan di atas badai. Itu kan Yesus, Pastor. Nah, ketika murid-murid melihat Yesus yang sedang berjalan di atas air, mereka kan ketakutan tuh. Lalu Yesus berkata, jangan takut. Dia memanifestasikan dirinya. Ini aku. Lalu Petrus, salah satu dari murid, berkata kepada Yesus, kalau itu engkau ya Tuhan, suruhlah aku datang kepadamu. Jadi ketika Yesus jalan di atas air, menyatakan kedaulatan kuasanya, dan dia memanifestasikan diri dengan berfirman kepada murid-muridnya, murid-murid atau lebih tepatnya Petrus mempergunakan firman yang dia terima, penyingkapan firman yang dia terima, untuk menjadi bahan berpijak, meminta legalitas untuk juga berjalan di atas air, menikmati kedaulatan Tuhan, seperti Tuhan itu sendiri. Jadi ketika Petrus berkata, kalau itu engkau, suruh aku datang padamu. Lalu Yesus berfirman, marilah kemari, datanglah. Nah, Petrus langsung keluar dari perahunya. Ini lagi badai. Dia langsung keluar dari perahu dan berdiri di atas air, berjalan di atas air. Yang saya pahami,
Petrus bukan berdiri di atas air, dia berdiri di atas firman. Itu nggak tenggelam. Makanya dia tidak tenggelam. Langit dan bumi boleh berlalu, tapi firman-Nya tinggal tetap. Petrus berjalan di atas firman. Tapi Petrus tenggelam. Ya, karena dia mulai melihat gelombang, merasakan badai. Coba kalau dia terus fokus kepada Yesus. Terus lihat Yesus saja terus berfokus kepada Yesus dan firman yang dia perkatakan. Oh, dia akan mendapati Yesus, dia akan berjalan bersama dengan Yesus kembali ke perahu. Dan mujizat menjadi nyata dalam hidup sehari-hari. Tapi minimal dia sudah menikmati mujizat itu. Ketika dia berjalan beberapa langkah di atas firman. Maksudnya Pastor Stephen, suatu hal yang normal Pastor Stephen, maksudnya orang percaya mengalami mujizat yang ibaratnya mengalami rentetan mujizat seperti itu sesuatu hal yang normal. Oh iya, ketika kita terhubung dengan realita Tuhan, itu sendiri sudah mujizat. Oh iya. Ketika kita menerima janji-janji dari Tuhan, itu pun mujizat. Ketika kita mengalami penggenapan janji itu dalam hidup sehari-hari, itu rentetan mujizat. Kehidupan orang percaya yang dibawa Tuhan terhubung dengan realitas sorga adalah kehidupan yang penuh dengan mujizat. Dan hal-hal ilahi, hal-hal yang penuh mujizat itu adalah hal sehari-hari orang percaya. Normalnya begitu. Normalnya begitu. Kan kita sedang dibawa hidup di dalam dunianya Tuhan. Oke, ini yang buat orang benar-benar tertarik jadinya, Pastor. Ini yang akan membuat orang melihat kok beda sekali. Dan mereka jadi tertarik kepada kita. Kita menjadi tanda dalam hidup mereka. Baik Pastor Stephen, ini makin seru Pastor, tapi rasanya kita harus lanjut lagi nih Pastor di episode selanjutnya. Terima kasih banyak Pastor Stephen untuk kehadirannya. Saya sangat dibangun dengan apa yang Pastor Stephen sampaikan. Saya percaya pemirsa di rumah pun sangat dibangun dan diberkati Pastor. Tuhan memberkati. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. God bless you. I love you.